gugatan diajukan oleh penggugat sebagai istri maupun diajukan oleh pemohon sebagai suami itu sama-sama nggak ada bedanya, sama-sama keduanya harus menghadiri proses persidangan dan nggak ada bedanya. Cuma perbedaannya adalah kalau yang mengajukan itu adalah perempuan, itu jenisnya cerai gugat. Sebagai penggugat didampingi kuasa hukumnya yang bernama Irawan Syahputra dan Arisa Prahara Setiawan menggugat atau mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap Basuki Wijayakusuma. Siapa yang Berarti mendaftarkan? jangan terlalu dekat. Ya. Yang mendaftarkan ada penggugat melalui kuasa hukumnya secara elektronik. Oh, secara elektronik. Terdaftar tanggal Untuk pendaftarannya tanggal 22 Maret 2022. kalau boleh tahu permasalahan apa Bu? Mungkin untuk bisa daftar. Gugatan memang telah diajukan, ada identitas dari penggugat, nama, nomor nomor kependudukan, pekerjaan, identitas agama dan tempat tinggal. Demikian halnya yang tergugat sama juga ada alasan tersebut. Terus di sana pula diungkapkan ada peristiwa hukum atau peristiwa kehidupan kedua belah pihak telah terikat dalam perkawinan, sehingga karena telah terikat perkawinan ada peristiwa yang terjadi di situ, sehingga ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di mereka berdua ini kan pernikahan yang pertama ya Bu, tapi sebelum itu apakah ada perbedaan tersendiri dalam proses? Kalau kami tidak tahu ya apa sih ini perkara atau jenis perkara tersebut, keduanya telah berjalan untuk kedua atau ketiga kali, kami nggak tahu. Yang jelas ada perkara tersebut, nama tersebut diajukan dengan tanggal tersebut. Sudah ditentukan mungkin nanti Bu Persidangan tanggal 7 April. tanggal 7 April diwajibkan untuk hadir Bu. Penggugat dengan tergugat diwajibkan untuk hadir dengan agenda untuk dimediasi. Untuk ini ada mediasi dan sekarang di saat ini kan posisinya yang merujuk adalah perempuan ya Bu. Ya. Apakah itu akan membuat sulit atau karena selama ini yang kita tahu Baik gugatan diajukan oleh penggugat sebagai istri maupun diajukan oleh pemohon sebagai suami itu sama-sama nggak ada bedanya, sama-sama keduanya harus menghadiri proses persidangan dan nggak ada bedanya. Cuma perbedaannya adalah kalau yang mengajukan itu adalah perempuan, itu jenisnya cerai gugat. Tetapi kalau yang mengajukan laki-laki itu adalah cerai talak, permohonan cerai talak, dan ada proses tertentu kalau cerai talak, yaitu adanya ikrar talak diajukan oleh laki-laki itu setelah dikabulkan oleh pengadilan. Nanti ada sidang lagi untuk ikrar talak yang diucapkan di depan persidangan pengadilan agama. Namun kalau cerai gugat, karena dia yang menggugat, tidak ada ikrar, namun pengadilan yang menjatuhkannya. Itu dan beda. kabarnya juga kalau yang menggugat perempuan pihak perempuan tidak mendapatkan biaya idah atau apa gitu Bu? Belum tentu. Gitu. Iya. Dalam proses tertentu atau dalam jenis perkara tertentu ada juga gugatan cerai. Memang pada galibnya atau pada biasanya yang menggugat perceraian itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah. Tapi untuk bagaimana kasus tertentu. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang penggugat walaupun dia mengajukan gugatan perceraian, dia berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya secara umum nih ya, bukan menunjuk tertentu. Contohnya istri yang mengajukan gugatan cerai menuntut nafkah selama masa iddah, dia telah menunaikan kewajibannya sebagai istri, tapi dia dianiaya. Dia tetap tinggal di tempat tinggal yang disediakan oleh suami, tetapi suaminya melalaikan kewajibannya. Ya,
Dan itu berhak ya? Iya, dia tidak berbuat nusus. Nah itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah. Dan laki-lakinya itu telah berbuat aniaya terhadap istrinya.